Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk calon siswa baru SMK Negeri 2 Banjarmasin, khususnya siswa jurusan atau kompetensi kalian Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Ari Rahman Eskom dari kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan visi dan misi jurusan TKJ, di mana visi dan misi jurusan itu selalu mengikuti dari visi misi dari sekolah. Nah, intinya adalah di sini di kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan adalah mempersiapkan atau mencetak SDM yang unggul, SDM yang berkarakter, berjiwa entrepreneurship dan juga berdaya saing. Ya. Maka daripada itu, untuk mendukung atau mensukseskan visi misi dari kompetensi keahlian tadi, maka kurikulum yang kami buat yang disesuaikan dengan Direktorat PSMK, bahwa ada beberapa kelompok mata pelajaran. Pertama adalah kelompok A, yaitu muatan nasional seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus PPKN dan sebagainya. Dan ada kelompok mata pelajaran kewilayahan seperti seni budaya dan muatan lokal. Nah, untuk kurikulum atau mata pelajaran di Teknik Komputer dan Jaringan sendiri itu ada terbagi menjadi 3 sub untuk kelompok mata pelajaran C tadi, yaitu C1, C2, dan C3. Dimana untuk C1 sesuai dengan program keahlian yaitu Teknik Komputer dan Informatika, antara kompetensi keahlian Teknik Komputer Jaringan, rekayasa perangkat lunak, dan multimedia itu sama-sama mempelajari di C1 dan di C2-nya, yaitu simulasi dan komunikasi digital, terus ada fisika dan kimia, terus ada pemrograman dasar, sistem komputer, dasar-dasar desain grafis, dan komputer dan jaringan dasar. Nah, dari mata pelajaran dasar tadi, ketika mereka naik ke tingkat kelas 11, mereka akan mempelajari lebih spesifik lagi untuk mata pelajaran di kelompok C3, yaitu seperti administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, terus teknologi jaringan berbasis luas, terus ada teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini yang mata pelajaran inilah yang sangat penting sekali yang harus mereka kuasai ketika nanti mereka akan terjun ke dunia industri. Ya, jadi itu hal-hal yang harus dikuasai oleh siswa tersebut. Nah, di kurikulum TKJ ini, selain kita menerapkan yang ke semua mata pelajaran tadi dalam hal outputnya dari hard skillnya, yaitu mereka bisa dari segi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, kita ada dari segi soft skill. Soft skill itu apa ya? Soft skill itu adalah seperti pembentukan karakter yang bertanggung jawab, disiplin, dan kejujuran, dan juga pentingnya komunikasi, kolaborasi dari calon siswa tersebut atau siswa yang sudah memasuki di kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Ya, itu yang akan mereka dapatkan ketika mereka sudah masuk di kompetensi keahlian TKJ. Jadi siswa yang kita harapkan mereka belajar selama 3 tahun di kompetensi keahlian tersebut, mereka akan mendapatkan baik itu dari hard skillnya maupun dari segi soft skillnya, karena soft skill ini juga paling penting yang ada di industri. Oke, selanjutnya untuk menunjang dari kurikulum tersebut, ya kami bekerja sama dengan berbagai industri. Itu salah satunya ada seperti praktek kerja industri atau yang biasa disebut dengan istilah magang, ya. Jadi di mana model magang di SMK Negeri 2 ini ada 2 periode magang, yaitu di kelas 11 dan di kelas 12. Di kelas 12 di semester ke-4 dan di kelas 12 di semester ke-5, dan total keseluruhan mereka melaksanakan praktek kerja industri atau magang ini selama 8 bulan. Jadi praktek kerja industri ini sangat penting untuk melatih mereka bagaimana mereka mengenal dunia industri yang seutuhnya, bagaimana di sana suasana kerja,
yang mereka lihat, yang benar-benar yang nanti akan mereka rasakan. Jadi kalau mereka memang benar-benar mengikuti dengan baik, dengan bagus, dengan rajin dan sebagainya, sehingga mereka akan, dalam artian tadi outputnya adalah mereka siap kerja. Nah, selain itu juga, selain praktik kerja industri, untuk siswa kita juga melakukan praktek kerja industri, atau istilahnya bukan praktek kerja tapi adalah magang untuk guru. Jadi guru akan dimagangkan ke industri sehingga guru juga bisa melihat industri itu seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar teori yang akan disampaikan guru, tapi prakteknya juga akan disampaikan oleh guru tersebut, dan guru juga tidak dia akan melihat apa sih yang ada yang di industri tersebut. Nah, selain itu juga ada pelatihan-pelatihan yang kita kerjasama dengan industri, seperti adanya guru tamu yang kita datangkan, dan ini akan bisa menambah wawasan dari siswa-siswa kita di kompetensi keahlian TKJ. Nah, untuk selain kita sudah didik mereka dengan baik, dengan kita latih mereka dengan baik dan sebagainya, kita perlu namanya ada sertifikasi, di mana sertifikasi ini adalah suatu hal yang harus mereka dapatkan sebagai legitimasi dari kompetensi keahlian yang mereka miliki. Nah, di sini kita sudah ada terbentuk, yaitu LSP P1 atau Lembaga Sertifikasi Profesi P1, di mana skema yang diterapkan di TKJ adalah skema yang level 2, yaitu pada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Ya, di situ ada 13 unit SKKNI yang akan diujikan kepada siswa di kelas 12. Memang sebelumnya kita sudah melakukan 1 tahun yang lalu adalah kita praktekkan di kelas 12, dan tapi kedepannya kita akan melakukan yang namanya sistem skill passport. Skill passport itu seperti apa? Yaitu mereka akan diuji setiap setiap klaster. Jadi di skema yang kita buat itu ada 3 klaster. Jadi klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Nah, klaster 1 akan mungkin diuji di kelas 11 setelah mereka selesai prakrin, dan 2 dan 3 akan diuji di kelas 12. Ini adalah rencana kita untuk tahun depan, sebelum rencananya sebelum ada Covid ini. Tapi ketika ada permasalahan Covid ini, maka itu berubah cara nanti pengujiannya. Mungkin tahun depan kalau sudah selesai maka akan kita terapkan. Nah, ketika mereka lulus sertifikasi ini, mereka akan mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nasional. Nah, ini sertifikatnya tadi diakui oleh semua perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi untuk menuju SDM yang unggul tadi perlu dibekali dengan namanya sertifikasi. Jadi perusahaan-perusahaan untuk melihat apakah orang tersebut layak atau pantas menduduki suatu jabatan atau mengerjakan sesuatu, maka sertifikasi ini penting. Selain sertifikasi dari LSP atau dari BNSP tadi, kita juga mempunyai beberapa sertifikasi dari vendor internasional seperti Cisco, Mikrotik, dan juga nanti kedepannya ada Red Hat. Dan itu yang bisa kami lakukan di di teknik komputer dan jaringan. Kami mencoba di sini adalah memfasilitasi semua siswa yang berada di teknik komputer jaringan sehingga mereka akan mendapatkan peluang kerja yang bagus nanti di dunia industri, sehingga mereka layak mendapatkan sesuatu dan kita sebut adalah daya tawar yang lebih tinggi dari lulusan-lulusan yang lain. Ya, seperti mereka ketika bekerja di sebuah perusahaan, terus mereka perusahaan baik itu provider internet, provider jaringan, ataupun di instansi-instansi pemerintah. Jadi itu yang kita harapkan, sehingga mereka lulusan-lulusan SMK Negeri 2 yang bekerja itu kami harapkan bisa membawa nama baik dari SMK Negeri 2 Banjarmasin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kami harap kepada seluruh peserta didik baru untuk bisa lebih semangat lagi belajarnya, lebih semangat dalam mencoba berlatih di SMK Negeri 2 Banjarmasin, dan kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Semoga apa yang kami harapkan bisa kami diikuti oleh siswa semua, dan SMK bisa dan SMK hebat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi.